Waqilah, dikatakan inna Sayyidina Luqman kana abdan habasyian, sesungguhnya Sayyidina Luqman itu adalah seorang budak Habasyi, budak Habasyah, budak yang berkulit hitam. Nah, akan tetapi dia alim. Alim sehingga namanya diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, Luqman Al-Hakim. Namanya Luqman. Dijuluki Al-Hakim karena mulutnya senantiasa mengeluarkan kata mutiara yang indah, sehingga dijuluki Al-Hakim. Itu Sayyidina Luqman itu. Dan beliau ini, Sayyidina Luqman ini, hidup pada masa Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud, salah seorang dari Bani Israel, budak Habasyi. Ada dalam kitab tentang Sayyidina Luqman, kecil di kitab tipis. Nah, diriwayatkan bahwasanya beliau itu sempat ditawarkan oleh Allah SWT. Allah turunkan perintah malaikat untuk memberikan penawaran kepada Sayyidina Luqman, mau menjadi nabi ataupun menjadi hamba yang soleh biasa, tidak jadi nabi. Kemudian Sayyidina Luqman menjawab, kalau memang boleh memilih, maka aku akan menjadi seperti orang biasa saja, tidak menjadi nabi. Karena memang sudah pilihan seperti itu, Allah pun tidak menjadikan beliau nabi, dan Allah berikan pangkat kenabian kepada Sayyidina Daud alaihi salam ketika itu. Nah, itu bentuk penghargaan, penghormatan Allah kepada Sayyidina Luqman karena ilmunya tadi, karena ilmunya, sehingga ditawarkan menjadi dia seorang budak Habasyah, kemudian dimerdekakan oleh tuannya. Dan dalam kitab itu juga ada disebutkan bahwasanya beliau itu bisa keluar mutiara hikmah dari lisannya, bisa alim karena memang berguru kepada para nabi, berguru kepada para nabi. Bahkan disebutkan bahwasanya gurunya itu para nabi semua, mencapai 1000 nabi yang beliau berguru dengan 1000 nabi. Itu Sayyidina Luqman. Nah, suatu hari beliau, Sayyidina Luqman itu seorang budak Habasyah, pada fa'ilai sayyiduhu syatan, kemudian tuannya itu menyerahkan kepadanya seekor kambing. Kambing. Wa qala lahu, dan tuannya berkata kepadanya, idbahha wa'tini bi atyabi mudghatain minha. Tolong, kata tuannya, sembelih ini kambing, kemudian nanti bawakan kepadaku dua macam daging yang terbaik dari kambing ini. Jadi berikan kepadaku 2 macam daging yang terbaik yang ada di dalam anggota tubuh si kambing ini. Entah bagian dada, bagian paha, pokoknya 2 daging terbaik menurutmu. Nah, di dalam kambing ini. Fatahu bil qalbi wal lisan. Kemudian setelah itu beliau sembelih itu kambing sesuai dengan perintah tuannya. Sembelih, dikuliti, dan beliau ambil 2 bagian sebagaimana yang diperintahkan tuannya. Nah, beliau ambil hati dengan lisan. Jadi lisannya kambing itu dipotong, kemudian diambil hatinya juga dipotong, dibawakan kepada tuannya. Nah, ini kan tuannya kan minta terbaik. Nah, ini menurut Sayyidina Luqman, ini yang terbaik nih. Lidah sama hati. Summa ba'da ayyam dafa'a ilaihi syatan ukhra. Kemudian beberapa hari kemudian tuannya itu menyerahkan lagi seekor kambing untuk disembelih. Wa qala lahu, dan tuannya kembali berkata kepada Sayyidina Luqman, idbahha wa'tini bi akhbati mudghatin minha. Nah, kali ini permintaannya berbeda. Kalau pertama tadi tuannya meminta 2 daging yang terbaik. Nah, tapi kali ini sembelih itu kambing, nah, kemudian datangkan kepadaku 2 daging yang terjelek dari kambing ini. Nah, 2 bagian daging yang terburuk, yang jelek dari kualitas atau pokoknya yang terjelek sudah dari menurut Sayyidina Luqman ini.
Beliau tidak menyebutkan bagian mana, pokoknya terserah Sayyidina Luqman ini memberikan dua daging yang terjelek. Fa'atahu bil qalbi wal lisan. Lalu Sayyidina Luqman setelah beliau sembelih itu kambing, dikuliti lagi, diambil dua daging yang terjelek menurutnya, yaitu hati dan lisan. Sama dengan yang pertama, yang terbaik juga hati dan lisan, yang terjelek juga hati dan lisan. Fasalahu, kemudian si tuan ini agak bingung dan heran. Ini pertama minta yang terbaik dikasihkan hati sama lisan, kambing yang kedua minta daging yang terjelek juga dikasih hati dan lisan. Akhirnya ada timbul penasaran dan bertanya kepada budaknya. Fasalahu, beliau si tuan bertanya kepada si Luqman andalik tentang hal itu. Sebabnya kenapa? Sayyidina Luqman mengatakan dua bagian kambing itu hati dan lisan itu yang terbaik dan juga yang terburuk. Faqala Sayyidina Luqman menjawab ketika ditanya, huma atyabu syai'in idza taba wa akhbatu syai'in idza khawza. Keduanya itu, daging dan lisan, adalah sesuatu yang paling baik apabila keduanya baik. Kalau lisannya baik, tidak berbicara jelek, tidak bicara kotor, dijaga, selalu jujur, maka dia akan menjadi hal yang paling baik. Begitu juga hati, kalau dia baik, bersih, lunak, tidak kotor, maka akan menjadi yang terbaik. Sebaliknya, dia kedua hal itu akan menjadi sesuatu yang terburuk apabila keduanya buruk. Apabila keduanya jelek, lisannya jelek, hatinya jelek, maka akan menjadi yang paling jelek dari semua bagian anggota tubuh yang lainnya. Nah, ini kata Sayyidina Luqman. Ini hikmahnya Sayyidina Luqman tersebut. Nah,